Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Petra, NIM H0319338. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual, yaitu melalui indera penglihatan. Media proyektor ini berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Maksud pesan di sini berupa materi pelajaran yang akan disampaikan. Jadi, dengan media proyeksi, materi tersebut dapat terserap dengan baik. Baiklah, itulah penjelasan saya dari definisi media proyeksi, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Halo, saya Dian Aulia dengan NIM H0319339. Setelah kita belajar tentang definisi media proyeksi, selanjutnya kita perlu tahu jenis-jenis media proyeksi. Media proyeksi terdiri dari dua jenis, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Kali ini bersama saya kita akan belajar tentang media proyeksi diam. Media proyeksi diam atau dalam bahasa Inggris disebut still projected medium memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Media proyeksi diam ini merupakan media visual yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau hanya memiliki sedikit unsur gerakan. Adapun beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya: 1. Film bingkai. Film bingkai merupakan film transparan yang berukuran 35 mm sebagai suatu program film bingkai yang bervariasi panjang pendeknya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. 2. Slide. Slide adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Slide sama seperti film bingkai, terbuat dari film positif yang diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Film yang biasanya digunakan slide adalah film positif yang berukuran 35 mm dengan ukuran bingkai 2x2 inci. Sebagai sebuah program slide biasanya terdiri dari beberapa bingkai yang bergantung pada bahan atau materi yang disampaikan. 3. Film rangkai. Film rangkai disebut juga dengan film strip, yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya, di film strip ini ada beberapa film yang merupakan satu kesatuan, di mana gelang antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya bersatu. 4. Proyektor transparan atau disebut juga dengan OHP merupakan media visual yang diproyeksikan melalui yang disebut dengan OHT. OHT ini terbuat dari bahan transparan yang biasanya berukuran 8,5 kali 11 inci. 5. Proyektor tak tembus pandang. Pada proyektor tak tembus pandang, bahan disajikan bukan bahan yang tak tembus pandang, tapi benda-benda dasar, serta warna dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Yang terakhir, microfiche merupakan lembaran film transparan yang terdiri atas lambang-lambang visual yang diperkecil sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizkia Fitrianingsih dengan NIM H0319341. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media proyeksi yang kedua, yakni media proyeksi gerak. Apa itu media proyeksi gerak? Media proyeksi gerak merupakan media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media atau multimedia.
Adapun beberapa jenis media proyeksi gerak, yakni yang pertama LCD. Karakter LCD di lingkungan masyarakat dikenal sebagai infocus, karena semuanya tergantung pada kualitas gambar yang diproyeksikan melalui kecerahan dan warna. Yang kedua yakni film gelang. Film gelang merupakan jenis media yang terdiri dari film berukuran 8 mm yang ujungnya saling bersambungan sehingga terus-menerus mengulang jika tidak dihentikan. Yang ketiga yakni televisi. Televisi merupakan sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Adapun televisi pendidikan yakni penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai proses pembelajaran tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Televisi pendidikan tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga harus mendidik. Jenis media proyeksi gerak yang terakhir yakni komputer. Pemanfaatan komputer untuk pendidikan dikenal dengan sebutan KAI dan dikembangkan melalui tutorial, discovery, simulasi, dan permainan. Komputer digunakan untuk administrasi tes dan administrasi sekolah. Itulah tadi penjelasan saya tentang media proyeksi gerak. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hazima dengan NIM H0319337. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan media proyeksi. Adapun keunggulan dari media proyeksi yang pertama yaitu dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran dengan kelas. 2. Menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. 3. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. 4. Dapat digunakan berulang-ulang. 5. Membantu menumbuhkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dijadikan dengan unsur suara. 6. Merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. 7. Program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan. 8. Memiliki variasi program yang cukup banyak. 9. Sifatnya mobile karena mudah dipindah-pindah tempat dan gelombangnya. 10. Baik untuk mengembangkan imajinasi siswa. 11. Dapat lebih memusatkan perhatian siswa terhadap kata, kalimat, atau musik, sehingga sangat cocok digunakan untuk pengajaran bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu jangkauannya sangat luas sehingga dapat didengar oleh massa yang banyak. Adapun kelemahan dari media proyeksi yang pertama yaitu kadangkala terjadi distorsi gambar dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetik. Kedua, pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga. Ketiga, memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya. 4. Memerlukan penggelapan ruangan. 5. Jika siarannya menonton, akan lebih cepat membosankan siswa untuk mendengarkannya. Keenam, memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. 7. Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuatnya cukup panjang. 8. Memerlukan biaya yang boleh dikatakan besar. 9. Hanya dapat menyajikan gambar yang diam atau geraknya terbatas walaupun dengan menggunakan lebih dari sebuah proyektor. Kemudian yang terakhir yaitu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mita Listiani, NIM H0319340. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mendesain media proyeksi. Nah, adapun cara mendesain yang dapat dilakukan agar media proyeksi menarik antara lain, yang pertama, memilih media proyeksi yang digunakan. Yang kedua, menggunakan beragam warna yang bersesuaian menarik. Yang ketiga, mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, sebaiknya mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan dalam mendesain media
proyeksi. Yang terakhir, menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya, bahasa yang mudah dipahami sehingga pesan yang disampaikan mudah dimengerti. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah pengembangan media pembelajaran proyeksi yang sederhana? Nah, yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Yang dimaksud di sini, menganalisis kebutuhan adalah mengamati kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Ini dilakukan untuk mengetahui media yang dirancang oleh seorang guru atau dosen sehingga dapat dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran melalui sikap yang akan ditanam, melalui keterampilan yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, memiliki penyajian materi kepada siswa secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan kartu indeks ukuran 8x14 cm membuat sketsa gambar, diagram, grafik, dan sebagainya. Yang kelima, pernyataan singkat yang dapat melalui gagasan materi yang dikandung oleh media visual. Yang keenam, gunakan catatan naskah audio. Artinya, materi pembelajaran perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah. Program media yang dimaksud sebagai penuntun kita dalam memproduksi media seperti menjadi penuntut kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Yang terakhir, penyajian media berupa slide yang ditayangkan. Terima kasih.